Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abi Ahmad Voice. Tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat Islam. Jangan pernah sepelekan nikmat Islam itu, karena itulah yang akan menyelamatkan. Hari ini ya, atau di malam Minggu, di malam Minggu tanggal 4 Januari 2025. Tidak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Saya sering mengatakan bahwa waktu itu tidak berlalu begitu cepat, tapi berlari sangat cepat, ya, meninggalkan kita semua. Tadi pagi, apa-apa saja yang telah kita lakukan. Tadi siang, apa-apa saja kebaikan yang telah kita kerjakan. Semuanya berlalu. Maka jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja, tanpa makna, tanpa arti. Hidup itu harus ada meaningnya, harus ada maknanya, harus ada impact positif, hal-hal positif ya. Tidak usah terlalu jauh, tidak usah terlalu muluk-muluk, cukup ya kita mampu ya berdiri di atas kaki sendiri dulu ya. Kalau memang kita belum mampu menolong orang lain, it's okay. Ya. It's okay. Jangan terlalu dipaksakan ya. Setidak-tidaknya kita mampu menolong diri kita sendiri dulu. Bayangkan satu orang ya, kamu ya, tidak membebani lagi keluargamu, orang tuamu, itu sudah lebih dari cukup ya. Apalagi kalau kamu mampu memberikan mereka, atau istilahnya itu kita membalas jasa-jasa mereka. Jasa mereka tidak terhitung. Jasa mereka, terutama ibu kita, ayah kita, ya, semuanya itu tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita hitung-hitung ya. Tidak terhitung jasa mereka. Jasa mereka membesarkan kita. Tapi saat ini yang hendak saya ingin sampaikan adalah terkait kondisi kita sebagai umat Islam yang sedang ditimpa berbagai kekacauan. Saya sering mengistilahkan umat Islam ini sedang ditimpa bencana yang amat besar, yang sangat-sangat ya, darurat. Di berbagai belahan dunia Islam sedang kacau balau. Bukan karena outsider, bukan karena orang luar. Jangan pernah menyalahkan orang luar atau pihak asing. Ya. Pihak asing itu yang harus kita sadari adalah kalau kita kuat dari dalam, pihak asing itu tidak akan mampu menembus dan mengacau balaukan persatuan umat Islam. Seperti daya tahan tubuh kita, kalau dia kuat dari dalam, virus apapun, ya, sekuat apapun virus, yang namanya virus, tidak akan mampu melemahkan tubuh kita. Ya. Jadi umat Islam ini sebetulnya sedang lemah, sangat-sangat lemah. Apa yang membuatnya lemah? Karena satu hal, perpecahan. Mereka tidak mau bersatu. Sedikit perbedaan akan membuat mereka saling memusuhi, saling menjauh, ya, saling membenci, saling bertikai, bahkan saling membunuh. Lihatlah, ya, perang saudara. Perang saudara, dua kata yang betul-betul bodoh, ya, sangat bodoh. Perang saudara, sesama saudaranya
dia perangi, saling menghancurkan. Ya. Mereka sama-sama akan menjadi abu. Tidak ada yang menang di antara keduanya. Perang saudara, saling membunuh. Itu sedang berlaku di berbagai belahan dunia Islam. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ya. Solusinya satu-satunya kita mulai sadar. Kita harus bersatu. Kapan kita sudah bersatu, outsider akan berhati-hati dengan kita, akan segan dengan kita, ya, akan menghormati kita, ya, tak akan meremehkan lagi kita. Betul-betul kita akan menjadi sekumpulan, ya, komunitas umat terkuat, ya, yang pernah ada di bumi. Kita pernah berjaya, kita pernah disegani, kita pernah ditakuti, bukan karena kita meneror umat-umat lain, tapi karena kita kuat, tidak mampu ditembus, tidak mampu digoyahkan, tidak mampu dikalahkan. Berapa kali orang kafir mengalahkan kita? Coba hitung, berapa kali orang kafir mengalahkan umat Islam di saat mereka bersatu, di saat mereka, ya, persaudaraannya diikat oleh yang namanya agama Islam, keyakinan, satu akidah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kapan kita diikat oleh itu, kita tidak hiraukan lagi apa perbedaannya. Dia adalah orang yang beriman, yang mengakui la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Dia mengakui bahwa Allah itu esa, ya, tiada partner, ya, tiada sekutu baginya. Meski mungkin mereka tidak mengakui Nabi Muhammad, tapi kalau mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita tidak akan tahu, ya. Mungkin saja di akhir hidup nanti mereka akan mengakui sedikit demi sedikit bahwa membawa ajaran Islam itu Nabi Muhammad. Dan kemudian mereka mengenal ternyata Nabi Muhammad juga ini harus diimani. Karena perbedaan-perbedaan ini, pokok ajaran kita itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang paling utama. Dan tentu saja Muhammad Rasulullah dan banyak nabi-nabi yang lain yang harus kita yakini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sesama umat muslim, jangan terus-terus bodoh, ya. Jangan terus-terus berkubang dalam kebodohan itu, yaitu selalu egois, mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mau mendengarkan orang lain. Kita tidak mau bersatu, ya. Harusnya umat Islam apapun perbedaannya, ya, itu bukanlah sesuatu masalah yang besar selama dia, ya, mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita ini seharusnya bisa loh bersatu. Sekali lagi, kapan kita bersatu? Outsider atau yang kita sebut orang kafir lah, orang asing lah, ya, atau bahkan yang kita anggap saat ini sebagai adidaya, mau Amerika, mau Rusia, mau Cina, Anda harus tanam, ya, doktrinkan dalam otak Anda, dalam pikiran Anda, bahwa umat Islam ini di atas semua umat itu. Percaya pada Tuhan kita, ya. Umat Islam itu akan dimenangkan di atas semua umat yang ada di bumi ini. Maka jangan ragu-ragu, ya. Kita ini umat yang betul-betul berada istilahnya itu di jalan yang lurus, ya. Selalu pihak yang benar, kan, ya. Yang menang itu selalu pihak yang benar. Mungkin mereka bisa jadi korban, tapi mereka selalu pada akhirnya adalah pemenang.
Tidak pernah orang yang eh, salah, ya, itu menang. Pada akhirnya mereka akan hancur. Ya. Orang-orang yang salah itu pasti akan hancur. Yang salah jalan ya pasti. Kalau tidak, ya tentu sudah barang tentu mereka akan tersesat. Dan orang yang tersesat, ya pasti akan menemui jalan yang kehancuran. Jalan yang istilahnya membawa dia ke malapetaka dan bencana, ya, yang menyengsarakan. Kita ini sudah berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, ya, jalannya Tuhan. Kita harus berada di pihak yang benar, membela keadilan, membela martabat umat muslim di seluruh dunia. Makanya kita ini, walaupun kita ada negara Indonesia lah, ada negara Turki lah, ada negara Saudi Arabia lah, masing-masing ini merasa ya tidak punya urusan sama wanita-wanita muslim yang dilecehkan, misalnya di Palestina, ya, di Syria, di negara-negara muslim lainnya yang sedang dihancur leburkan harkat martabatnya oleh pihak-pihak atau orang-orang kafir yang memang membenci umat Islam, yang musuhi umat Islam. Jadi harus hati-hati ya. Kita ini sebagai umat Islam ini, ya, sudah sepatutnya, ya, kita tidak boleh membiarkan wanita-wanita Islam itu dilecehkan. Kita harus menjaga kehormatan mereka, ya, jangankan dilecehkan. Ya. Orang kafir, ya, menyiul perempuan muslim, kita harus larang, kita harus tegas. Wanita muslim itu terhormat, tidak boleh tersentuh oleh orang-orang kafir, tidak boleh apalagi sampai ya diperkosa, dilecehkan, ya, dihinakan, ya, memaksa mereka untuk melepas hijabnya, jilbabnya, ya. Kita harus mulai membebaskan umat Islam ini dari kebodohan internal, kebodohan yang cukup lama, ya, yang telah berlangsung cukup lama. Kita benar-benar berada dalam kebodohan yang cukup lama. Selama ini kita benar-benar masih dalam bencana perpecahan ini. Bencana itu bukan karena kita diserang oleh pihak luar, tapi bencana ini sebetulnya karena awal mula dari semua bencana umat Islam ini karena mereka terpecah belah. Mereka saling memusuhi satu sama lain, internal. Sama-sama Islam tapi saling memusuhi. Itu suatu kebodohan yang levelnya di atas, yang namanya kebodohan. Jadi mari kita mulai mawas diri, kita mulai, kalau ada saudaramu yang berakidah Islam, itu saudaramu. Kita adalah satu tubuh, ya. Kapan ya, ada ya, saudara-saudara kita dimanapun berada dunia Islam yang disakiti, maka seluruh umat Islam harus merasakannya. Seluruh umat Islam harus menyuarakannya, seluruh umat Islam harus membelanya, bahkan dengan harus mengangkat senjata. Benar-benar mengangkat senjata. Mereka mau bilang teroris atau apapun, kalau kita sedang membela umat Islam, itu kita sedang berjihad. Bayangkan, kita melakukan sesuatu yang disukai Tuhan. Tuhan itu suka pada keadilan. Terus kita melakukan keadilan. Nah, itulah sebaik-baik manusia. Melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Ya, jangan remehkan. Kita membela keadilan, bahkan dengan mengangkat senjata. Apakah para founding father kita tidak disebut teroris ketika mereka memilih mengangkat senjata? Masa iya kita biarkan para penjajah, para kafir itu membunuhi warga rakyat kita?
terus kita hanya menonton, no way, ya, no way, ya. Kita harus menyikapi dengan sikap yang benar. Kapan mereka main senjata, membunuhi, maka kita harus mencegahnya dengan senjata pula. Ya. Tidak akan mempan, betul-betul tidak akan mempan kita memberitahukan orang zalim yang membunuhi umat Islam dengan dialog dan sebagainya. Nyawa dibalas nyawa. Itu umat Islam harus tegas. Tidak boleh lembek, ya. Jadi umat Islam itu punya banyak cara, ya, untuk membuat mereka terhormat, untuk membuat mereka disegani. Dan cara terbaik adalah bersatu. Itu pesan terakhirnya. Ingat-ingat lagi, kita harus bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.